Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Zafran turun tangan sendiri. Anak buah yang dirinya kirim ke New York untuk mencari istrinya berlian ternyata tak mendapat hasil apa-apa. Bahkan wujud Javier pun raib entah kemana. Orang tuanya saja tak tahu di mana Javier. Tentu saja Tante Ayla dan Om Damian mana pernah memperhatikan anak-anaknya. Dan anehnya Javier juga berani meninggalkan pekerjaannya. Perusahaan sepupunya itu hanya diurus orang kepercayaan yang membuat Zafran heran. Demi menyembunyikan berlian, Javier seolah rela meninggalkan dunia demi wanitanya. Dan itu bahaya. Bisa-bisa otak berlian dicuci yang akhirnya berpaling pada Javier. Makanya sekarang Zafran beserta tercintanya Satya berada di pesawat yang membawa mereka ke New York. Tentunya dengan Yoshua dan Jeremy yang sedang dalam misi penting mencari istri sang penguasa bumi. Setelah rundingan keempatnya 2 hari lalu. Bodoh. Gak becus. Anak buah gue emang gak pernah kerja dengan benar. Mencari satu perempuan saja mereka kesusahan sampai mengundurkan diri. Itu artinya gue juga yang harus turun tangan. Rasanya segala umpatan ingin Zafran keluarkan. Orang suruhannya yang mencari berlian menyerah setelah mengobrak-abrik New York, itu pun selama 1 hari lamanya. Mereka bilang Javier sepertinya berhasil menemukan tempat aman yang tak terjamah manusia. Menyembunyikan berliannya. Kalau gue ikut angkat tangan aja bang. Maksudnya bermunajat sama Tuhan Yang Maha Esa agar istri Bang Zafran segera ketemu. Bantu doa aja gue mah, kelakar Satya yang mendapat sorotan tajam atasannya itu. Zafran sedang tidak dalam mood untuk bercanda. Bacot, kali ini gue minta tolong sama lo untuk tolong diam. Otak gue pening denger lo ngomong tapi semuanya ampas doang. Mulut tajam Zafran bersabda berhasil membuat Satya kicep. Gak lagi-lagi nyenggol macan yang kehilangan istri. Gimana Josh, lo ada solusi buat rencana pencarian berlian? Kira-kira cara apa yang membuat kita berhasil mencari persembunyian Javier, menurut lo? Zafran meminta saran Yoshua, yang berada tepat di samping kanannya. Samping kiri Jeremy dan di hadapannya ada Satya yang sekarang benar-benar memasang wajah serius. Mereka berempat sekarang sedang duduk melingkari meja bundar tempat Yoshua dan Jeremy mencari strategi dalam menyelesaikan kasus. Lampu remang seolah menambah kesan tegang di ruangan milik Yoshua itu. Apalagi hening menyelimuti karena otak mereka berpikir keras. Menurut gue kita harus mancing Javier keluar. Salah satu cara ia, acak perusahaannya. Acak data perusahaannya. Permasalahan internal akan membuat Javier harus turun tangan sendiri dan akhirnya keluar kandang. Tapi, membuat Javier keluar dari persembunyiannya pun lokasi berlian tak akan mudah kita dapatkan. Pastinya penjagaan lelaki itu akan semakin ketat bagi berlian. Dan kalau lo Zafran maksa Javier mengembalikan berlian, gue gak yakin sepupu lo itu bakalan ngasih tahu di mana istri lo itu. Gue rasa Javier memilih babak belur daripada memberitahu berlian di mana. Penjelasan Yoshua segera dicerna otak Zafran. Ya, rencana itu juga sempat terlintas di otaknya. Menghancurkan perusahaan Javier. Pengeksekusian itu sebenarnya mudah saja bagi Zafran, tapi benar, Zafran kira tak semudah itu mendapat lokasi berlian ada di mana. Mending kita coba aja cara itu. Javier tak mungkin kan benar-benar rela perusahaannya hancur. Zafran akhirnya angkat suara setelah terdiam lama. Kalau gue boleh ngasih saran. Itu Jeremy yang ikut untuk menyuarakan pendapat. Mendapat seluruh atensi sampai Zafran mengisyaratkan agar Jeremy lanjut untuk memberitahukan rencananya. Saran gue ada di orang kepercayaan Javier. Maksudnya kita harus curi data di ponselnya yang pasti kita akan tahu di mana berlian. Ponsel itu pasti menyimpan semua rahasia Javier.
Tahu sendiri kan di mana lagi Javier mengontrol perusahaannya selain lewat ponsel. Tentu pembahasan berlian pasti tak akan terlewat di ponsel itu. Tapi mencuri secara terang-terangan akan menimbulkan kecurigaan. Javier pasti akan mengira itu pasti ulah lo Zafran. Semua terdiam mendengarkan dengan cermat perkataan Jeremy sampai lelaki berkacamata itu melanjutkan kembali pembicaraannya. Kalau bisa kita main cantik. Curi tanpa si pemilik ponsel sadari. Kita harus benar-benar kelabui orang kepercayaan Javier itu. Setelahnya Jeremy segera memperlihatkan foto seorang pria. Berwajah oriental dengan kesan tegas di setiap pahatan wajahnya. Cambang juga menambah kemaskulinan di setiap struktur wajah itu. Gue udah tahu siapa orang kepercayaan Javier. Perusahaan Javier ternyata cukup besar di Amerika sana. Cukup mudah buat gue tahu siapa sekretarisnya juga. Dia Jordi, pria berkebangsaan Amerika Serikat dengan kelainan pada orientasi seksualnya, alias gay. Dan di situ kita akan bermain-main dengan pria itu. Semuanya bingung maksud perkataan Jeremy. Apa hubungannya dengan Jordi si gay dan rencana pencarian berlian? Gini. Kita kelabui Jordi dan manfaatkan gaynya pria itu agar kita bisa mencuri data di ponselnya secara mudah dan tanpa kecurigaan dari pihak Javier. Dan caranya dengan mengumpankan lelaki idamannya. Jordi terpedaya dan gue yang akan mencuri data di ponselnya. Laki sewaan mana yang mau kita umpankan anjing? Iya kalau kepincut sesuai sama tipe dia. Kalau kagak. Rencana ini bakalan mandek dan jadi wacana doang. Zafran sedikit frustasi. Skeptis rencana Jeremy akan berhasil. Jeremy terdiam dulu menunggu reaksi ketiganya yang masih kebingungan. Sampai dirinya menyebut siapa yang akan mereka umpankan. Yang pastinya hanya butuh kerelaannya saja dan rencananya pasti berhasil. Satya, lo tipenya dia. Ganteng khas Asia. Apalagi dengan fitur wajah lo yang sedikit feminim, gue jamin pandangan pertama si Jordi ini bakalan kepincut sama lo. Anjing, kok gue, ogah anjing, ogah. Dan Satya harus menelan pil pahit dirinya tetap akan dijadikan umpan. Sangat tidak berperi kemanusiaan sekali. Dirinya diperdagangkan jadi lelaki pemuas nafsu untuk cowok dengan kelainan seksual. Bangsat emang. Ternyata tingkahnya pada Zafran sekarang berbalik membuat dirinya harus bertingkah seperti lelaki belok beneran. Awas aja, ya, Jing. Kalau balasan gue gak setimpal. Pokoknya abis ini gue mau keinginan yang gue mau bisa lo penuhi. Tangannya bersedekap. Setelah mulutnya berujar cepat menyuarakan keinginannya pada atasannya itu. Zafran hanya bisa menghela nafas setelah berulang kali mendapat ancaman yang sama dari Satya. Kalau berhasil, apapun keinginan lo bakal gue kabulin. Ingat, berhasil. Itu artinya lo harus bisa nyelesain misi ini. Oke, bakal gue pastiin misi ini bakalan berhasil. Gak bakalan gue sia-siain kesempatan dimana gue bisa dapetin apa yang gue mau. Dan Satya bertekad akan menyelesaikan misi ini secara cepat dan singkat, mulus dan berjaya, dan keinginannya untuk mengeruk harta Zafran akan segera terwujud. Siap-siap jadi gelandangan bos Zafran. Ya, meski dirinya harus bertingkah bagai boti gatal haus belayan tapi gak apa-apa. Kasian juga Zafran yang sudah rindu berat dengan istrinya berlian. Misi penyelamatan berlian dimulai. Hingar-bingar musik menambah suasana bising riuh manusia yang memekakkan telinga di klub ternama kota besar New York. Bangunan lantai 3 dengan ornamen penuh akan kenikmatan dunia. Lautan manusia yang larut akan sensasi minuman beralkohol dengan kadar tinggi sekaligus menyalurkan hasrat tak terbendung mereka. Itulah yang sekarang dilihat Satya yang begitu melongo tak percaya ada manusia-manusia seperti itu. Matanya sibuk melirik ke sana kemari melihat pemandangan asing ini. Mengabaikan ketiga partnernya yang sibuk membuat rancangan akan rencana mereka malam ini. Dan matanya tak bisa teralihkan dari wanita-wanita berbaju seksi yang menggoda iman. Cuy, jadi klub tuh isinya begini. Pantes.
Teman-teman seusianya bolak-balik masuk klub, surga dunia ternyata isinya. Dan Zafran yang menyadari Satya tak ikut mendengarkan rencana mereka pun segera memukul kepala belakang lelaki itu agar tersadar dari mata jelalatannya. Si anjing, ini nih, alasan gue gak pernah biarin lo masuk klub. Pasti mata keranjang lo jelalatan sibuk kesana kemari, ujar Zafran sedikit kesal. Si Satya ini kan pemeran utamanya kali ini. Tapi ini, malah fokus cuci mata. Kapan lagi bang lihat yang kayak gini? Lagian lo selalu ngelarang gue buat masuk klub. Taunya, lo mau nikmatin sendiri kan surga dunia ini. Gak asik lu, gak bagi-bagi sama gue, protes Satya pada Zafran yang sekarang menghela nafas lelah. Masalahnya sekarang mereka sedang fokus untuk mencari berlian. Kalau dirinya terus meladeni tingkah Satya yang ada pencarian berlian akan terus gagal. Neraka dunia bego. Udahlah. Mending sekarang lo fokus sama rencana kita. Dengerin tuh arahan si Jeremy. Ingat Satya, lo harus berhasil. Iye. Keempatnya mulai fokus dan larut dalam rencana pengambilan ponsel milik orang kepercayaan Javier. Mengabaikan lelah dan jet lag setelah penerbangan lama dari Jakarta New York. Memang mereka langsung saja pergi ke klub, tanpa melakukan istirahat demi menemukan berlian. Kantong mata bahkan tak bisa menutupi kelelahan di wajah mereka. Rundingan akhir di mana Jeremy harus mewanti-wanti Satya agar berhasil mendapatkan ponsel Jordi dan dirinya bisa mencuri data dalam ponsel itu. Ingat Sat, lo harus ingat instruksi yang udah gue bilang tadi sama lo. Sebentar lagi Jordi bakal datang. Terserah lo gimana cara deketin dia tapi yang pasti lo harus bisa buat dapetin ponselnya. Satu lagi, pastiin semuanya clear tanpa cacat apapun itu. Demi berlian, istri atasan lo. Jeremy menepuk pundak Satya sebagai penutup. Dan lelaki berkulit putih itu pun mengangguk paham. Demi morotin harta bos Zafran gue siap melakukan apapun. Batin Satya bersuara. Jika dirinya lantang mengucapkannya bisa-bisa dipenggal kepalanya. Dan yang ditunggu akhirnya tiba. Mata keempatnya berubah awas dan meneliti setiap jengkal tubuh atletis pria yang sedang mereka incar. Tak menyangka di balik tubuh berotot itu ada kelainan seksual yang mendiaminya. Sayang sekali wajah tampan itu ternyata hanya untuk pria tampan lainnya. Bukan milik wanita cantik seperti kebanyakan pria normal lainnya. Satya berdiri, siap mengeksekusi rencana. Dengan tubuh dibalut kemeja biru muda yang bagian lengannya dirinya gulung sampai siku. Menampilkan tangan putihnya yang berurat. Tubuh tingginya akhirnya melangkah setelah mengangguk pamit pada ketiga rekannya yang sekarang pura-pura sibuk sebagai tamu yang menikmati sajian di klub ternama ini. Dan Satya yang sudah paham bagaimana membuat semua orang terpincut pada dirinya pun segera melemparkan diri pada pria gay itu. Pura-pura menabraknya dari arah belakang. Sampai pria bernama Jordi itu pun sedikit tersungkur. Sorry, sengaja soalnya, ujarnya tanpa beban. Satya yang tahu lelaki itu tak paham apa yang diucapkannya pun berdiri dengan angkuh. Menunggu reaksi lelaki matang itu. Melihat pria dengan kulit tan itu berbalik, menatapnya dalam, dan Satya tahu pesonanya memang membuat semua orang tertarik dalam sekali pandang saja. Terima kasih untuk gen terbaik pemberian orang tuanya. Memudahkan pekerjaannya saja. Oh, Anda terlalu terang-terangan tuan. Pria kebangsaan Amerika itu tak disangka membalas dengan bahasa yang sama digunakan Satya. Kok bisa? Mana lancar lagi bahasa Indonesianya. Padahal Satya sudah bersiap diri dengan bahasa Inggrisnya yang jauh dari grammar. Mengingat dirinya memang tak pandai dalam menggunakan bahasa asing. Si Jeremy kagak ngomong lagi. Satya tersenyum kikuk. Hi. Anda ternyata bisa menggunakan bahasa Indonesia. Maksud pernyataan terang-terangan itu apa ya? Ya. Saya bekerja dengan orang Indonesia. Jadi saya lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jordi mulai mendekat.
Menatap lekat Satya yang sekarang kesusahan menelan ludahnya sendiri. Tak mungkin Anda tak paham sebagai seseorang yang memahami dunia lain lelaki-lelaki seperti kita, lanjutnya dengan tangannya yang mulai membelai tengkuk Satya. Sialan, ternyata Jordi sangat agresif dan terang-terangan sekali. Bagaimana Satya mengimbanginya? Emak, tolong, anakmu bisa-bisa tak perjaka lagi ini mah. Satya berdeham. Tak mengelak belayan lelaki itu. Takut rencananya bubar jalan. Mulai membawa diri dengan luwes sebagai seseorang yang paham maksud lelaki di hadapannya ini. Benar, radar Anda terlalu kuat. Tak ada yang bisa menyangkal dan tak tertarik pada pesona Anda. Kaum seperti kita tentu tahu mana kaum sebangsanya, matanya mengerling. Mulai melemparkan serangan. Satya berteguh diri untuk merampungkan semuanya secara cepat. Dan target masuk dalam perangkap. Jordi yang tak bisa menahan pun mulai menggenggam jemari putih berurat milik Satya. Membawanya pada ruangan privasi. Menjauhi bising. Setelah mendapat orang yang selama ini dirinya cari. Benar-benar tipenya. Dan dari arah belakang Zafran dan dua ajudannya yang sedari tadi mengawasi pun ikut kemana Satya dibawa pergi. Di luar rencana, Satya dibawa ke private room. Ketiganya berdiri secara cemas di pintu ruangan yang dimana ada Satya di dalamnya dengan seorang pria gay. Sedikit khawatir akan keadaan Satya dalam menghadapi pria yang menyukai sesama jenis itu. Anjing, si Satya gak beneran hilang keperjakaannya kan? Celetuk Zafran yang berhasil membuat ketiganya bergidik ngeri. Bagus kalau sama perempuan. Lah ini, makhluk berbatang coy. Jangan sampai Zaf. Kita berdosa sama dia kalau sampai Satya beneran diterkam pria, kata Yoshua. Jeremy sebagai ide dari dibalik rencana ini bahkan terbengong tak percaya. Satya berada di ujung batas dalam mempertahankan keperjakaannya. Zafran dan Yoshua bahkan mulai menatap tajam pria berkacamata itu. Sedikit menyesal menyetujui rencana gila Jeremy. Ide lo emang gak waras Jer. Si Satya bisa-bisa balik udah gak perjaka, Zafran berkata dengan mimik wajah nelangsa. Kasian sama nasib sekretarisnya. Gue gak expect Jordi ternyata seagresif itu. Mana si Satya ayo-ayo aja lagi. Jangan-jangan si Satya emang beneran belok Zaf. Makanya pro dia kalau urusan beginian, dugaan Jeremy mengundang kecurigaan juga bagi Zafran. Lah iya juga, si Satya emang jomblo akut sih setelah putus dari mantannya beberapa tahun silam. Apa kelamaan jomblo orientasi seksualnya ikutan belok? Kemarin-kemarin juga sukses banget sekretarisnya memainkan peran sebagai berlian. Zafran saja kalau mengingatnya sedikit jijik jika adegan Satya yang menggodanya melintas dalam lamunannya. Bangsat. Lo jangan bikin asumsi yang bikin gue takut dong sama kelakuan sekretaris gue. Tuh orang kan emang agak-agak kelakuannya. Kalau beneran belok, Zafran terdiam. Yoshua dan Jeremy pun terdiam. Seolah memikirkan hal sama ketiganya bergidik berbarengan sambil berpaling. Menghindar untuk tak saling bertatap. Mencoba untuk tak memikirkan hal apa yang akan terjadi di dalam sana. Dua orang lelaki masuk ruangan privasi. Dengan kondisi ada pria suka sesama jenis. Diladeni manusia yang dipertanyakan orientasi seksualnya. Apa perang senjata laga beneran terjadi di ruangan itu? Hening panjang sampai 10 menit kemudian ruangan itu terbuka dengan Satya yang terengah-engah. Seperti habis melakukan aktivitas melelahkan raga dan jiwa. Jangan-jangan, bajingan kalian semua. Gue di dalam hampir hilang keperjakaan kalian enak-enakan berdiri di sini dengan tenangnya. Kalian anjing dari segala anjing di muka bumi ini. Sumpah serapah Satya tak terbendung. Dengan penampilan kacau di mana bajunya sudah basah oleh keringatnya. Wajah putihnya memerah menahan segala emosi. Lalu tangannya segera menyerahkan ponsel berwarna silver ke tangan Jeremy. Yang lo mau Jeremy? Wajah Zafran yang tadinya khawatir akan keadaan Satya jadi sumringah ketika tahu sekretarisnya itu berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Sedikit tak percaya Satya beneran bisa mengeksekusi rencana dengan cepat seperti ini. Jeremy dan Joshua pun yang tadinya khawatir akan Satya malah terfokus pada ponsel yang diberikan Satya. Saatnya mencuri data dari ponsel ini. Menghiraukan kerusuhan di samping mereka berdua. Gile Satya, lo berhasil men. Lo emang sekretaris andalan gue. Zafran mendekat ingin merayakan selebrasi namun Satya menghindar secara cepat. Bangsat kau bos. Bukannya tanya keadaan gue gimana, ini malah kesenangan. Gue menderita ya, karena rencana gila ini. Satya belum cukup untuk mengeluarkan segala unek-uneknya. Lo beneran kehilangan keperjakaan lo buat dapetin tuh ponsel. Zafran akhirnya bertanya lancang dan Satya segera menendang tulang kering Zafran sampai lelaki itu tertunduk nyeri. Berani sekali sekretarisnya itu menendang kaki bosnya. Karena kali ini Zafran sedang senang jadinya tak balik mengomel atau membalas kelakuan kurang ajar sekretarisnya itu. Macem-macem lo kalau ngomong. Gini-gini gue pakai otak licik gue ya buat dapetin tuh ponsel. Caranya. Gak mungkin kan lo laden itu pria gay. Atau jangan-jangan lo emang belok ya jadinya kesempatan ini buat puasin hasrat terlarang lo, kan? Ngaku gak lo? Tuduh Zafran. Brengsek lo, bang. Gak lah. Gue masih doyan cewek. Gak percaya gue. Tuh orang kok gak nyusulin lo. Si Jordi kagak lu apa-apain kan? Pingsan dia. Kok bisa, Jing? Sebenarnya. 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu. Anda sepertinya terlalu terburu-buru tuan. Satya duduk dengan cemas. Setelah memasuki ruangan dengan interior penuh akan ornamen berwarna gelap. Hanya ruangan biasa dengan meja yang dikelilingi banyak sofa empuk. Tapi, berhasil membuat tubuh Satya mengeluarkan keringat dingin. Syukur tak ada tempat tidur berupa ranjang. Mungkin Satya sudah lari terbirit-birit meninggalkan rencana gila ini. Sialan, Satya beneran terjebak di kandang pria suka sesama jenis. Jordi hanya diam, tak mengeluarkan suara apapun. Berdiri angkuh setelah menutup pintu. Dan Satya memastikan pintu itu tak terkunci. Lalu berjalan mendekat ke arah Satya. Duduk di sampingnya, menatap tak biasa. Pria berkulit tan dan matang itu lalu tersenyum menyeringai. Mengundang kekhawatiran pada jantung Satya yang sekarang berdebar keras. Apa ini akhir keperjakaannya? Saya hanya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Lagi pula, lebih cepat lebih baik. Tangan kekar itu dengan lancang mulai menggenggam tangan putih milik Satya yang sudah berkeringat parah. Oh, ruangan ini pasti terlalu panas sampai Anda berkeringat banyak. Atau Anda sudah terangsang? Pertanyaan tolol Jordi ingin sekali Satya umpati dengan keras. Jingan, gue takut sama lo. Satya hanya bisa menanggapi dengan senyum yang meringis. Otaknya juga berpikir keras supaya bisa mengulur waktu. Dan berharap bisa terlepas dari pria ini. Dan ponsel itu, bagaimana Satya mengambilnya? Posisinya saja sudah terancam. Bagaimana kalau kita minum-minum dulu? Seret juga dari tadi ngomong mulu, usul Satya yang mengundang tatapan tak biasa Jordi. Minum. Semua yang tersedia di sini hanya berupa minuman alkohol tingkat tinggi. Lagi pula, terdiam. Jordi tak melanjutkan ucapannya. Alkohol ya, ide bagus. Lagian saya suka minuman itu. Apalagi untuk seseorang yang kuat minum. Saya akan sangat menyukainya. Dia terlihat hot dan seksi. Dan perkasa, wajah menggodanya benar-benar seperti sihir bagi pria belok ini. Satya juga melebih-lebihkan ucapannya. Padahal ucapannya hanya spontan tapi nyatanya berhasil mempengaruhi lelaki yang sekarang segera membuka botol berupa minuman keras yang memang tersedia banyak di atas meja. Terburu-buru lalu menegak minuman itu secara brutal di hadapan Satya. Oh, terlihat sekali ingin memikatnya. Dan sekarang Satya ketar-ketir sendiri begitu ditawari minuman haram itu. Yang seumur hidupnya saja belum dirinya coba. Ucapan spontannya berbalik menyerangnya.
Kamu mau langsung dari sini atau mau dituang ke gelas? Hah, es saya dari gelas saja. Jordi segera menuangkannya dalam gelas kecil. Menyerahkannya pada Satya. Dengan tangan gemetar Satya berupaya menyamarkan kegugupannya dengan wajah yang tersenyum sumringah. Menatap lama minuman alkohol itu. Ragu-ragu untuk meminumnya. Yang Satya takutkan dirinya nanti akan mabuk. Lalu ada hal yang bisa saja terjadi di luar kendalinya. Seperti hilangnya keperjakaan misalnya. Minum. Itu minuman terbaik di tempat ini, suruh Jordi dengan mata yang mulai memerah. Sesekali pria itu menggelengkan kepalanya. Menghilangkan pening yang mulai datang. Sepertinya dirinya melupakan bahwa dirinya payah akan minuman dengan alkohol kadar tinggi itu. Terdistrak perkataan pria asing di depannya membuat Jordi terjerumus dalam hal yang merugikannya. Kebodohannya dari lama tak pernah hilang. Mudah tertarik dan terpengaruhi, hanya untuk menuntaskan nafsu terlarangnya. Dan Satya menyadari Jordi mulai kehilangan fokus. Bagaimana pria itu tengah bersandar dan mulai memejamkan mata. Terlihat seperti mabuk berat, dan ini kesempatannya untuk membuang minuman haram ini. Mulai waspada, tapi ada rencana yang harus dirinya eksekusi. Dan Satya mulai mendekat. Ini saatnya untuk mengambil ponsel pria ini. Baru saja tangannya terulur untuk meraba bagian saku celana lelaki itu tanpa diduga Jordi membuka mata. Dengan pandangan sayu, lalu menangkup wajahnya dengan senyum lebar di bibir merahnya. Satya merinding. Oh, Cemon. You look so cute. Wanna be mine. Anjing. Seorang Satya dibilang lucu. Mana ada ia. Ogah bangke. Lepasin gue gak. Satya mencoba melepas diri dari cengkraman pria belok ini. Tapi begitu sulit, tenaganya masih kuat padahal sudah mabuk sekalipun. Keduanya bergelut di sofa itu. Satya yang ingin melepaskan diri dan Jordi yang terus mempertahankan Satya dalam dekapannya. Satya merasa sudah tak suci karena sebagian badannya sudah disentuh secara terang-terangan. Kalau cewek si Satya pasrah, ini mah laki ya ogahlah. My darling, I'm you, you're mine. Kita akhirnya bersatu love. Racauan Jordi semakin parah. Satya hampir menyerah. Tak kuat menghadapi takdir di mana dirinya dilecehkan seperti ini. Zafran, pokoknya gue mau bayaran setimpal. Tekad bulat Satya yang akhirnya dirinya mendapat ide untuk melumpuhkan Jordi. Dengan sisa tenaga menahan tubuh Jordi di atasnya. Satya secara cepat melepas sepatunya. Mengambil kaos kakinya yang dirinya segera genggam lalu menyumpalnya ke hidung bangir milik Jordi. Efeknya bereaksi cepat. Jordi yang sudah mabuk makin keliengan menghirup aroma paling busuk di muka bumi. Tak mampu menahannya Jordi pun tak sadarkan diri. Tergeletak di lantai marmer itu. Satya cepat-cepat mencari ponselnya. Setelah mendapatkannya dari dalam saku jasnya Satya segera melarikan diri sebelum lelaki kematian itu bangkit. Lah iya lo nyeker. Tapi, Sat, kan lo harus main bersih. Gimana sih? Si Jordi pasti bakal nyari lo, yakin dah gue. Zafran mengeluh. Dan Satya yang kembali murka. Tai, lu kagak bersyukur ya. Susah-susah gue ambil tuh ponsel dan lo masih protes. Lu kagak nyimak cerita gue tadi. Keperjakaan gue tadi jadi taruhannya jingan. Tapi lo kan bisa main aman. Kenapa gak lu aja tadi yang ladenin dia? Orang tipenya lu, bukan gue. Halah, bacot lu tai. Lu dari tadi gue denger-denger terus aja ngumpatin gue. Mulut lu noh bau. Sendirinya juga ngoceh mulu. Keduanya terus beradu argumen. Saling melemparkan tatapan tajam. Mengabaikan sekeliling di mana Yoshua dan Jeremy terus mengulik apa yang ada di dalam ponsel. Mencari data sebanyak mungkin. Segera memindahkannya ke ponsel milik Jeremy. Sampai Yoshua menyadari bahwa titik lokasi berlian berada di depan matanya. Bajingan. Berlian ternyata masih di Indonesia. Zafran dan Satya yang sedari tadi saling adu argumen pun terdiam dan melirik cepat ke arah kedua ajudan Papa Surya itu.
Demi apa? Hari itu, matahari bersinar terik, langit begitu biru. Angin sedikit kencang membuat rambut panjang nan hitam milik berlian berkibar. Wanita berbadan dua itu kini sedang bermain dengan Joan. Di taman yang dikelilingi banyak bunga. Lalu pohon-pohon tinggi menaungi mereka berdua dari teriknya matahari. Joan begitu fokus dengan mainan gelembung yang sekarang dimainkan bocah cilik itu. Berlian mencoba mengimbangi energi Joan, tapi kondisinya memang tak bisa membohongi. Merasa lelah wanita itu pun pamit untuk istirahat. Kak Berlian duduk dulu ya. Capek soalnya. Oke. Pasti berat juga bawa dede bayi. Aku main sendiri aja. Joan tersenyum tulus. Wajah putihnya yang tersorot sinar matahari pun memerah. Gak apa-apa main sendiri. Tangan putih Berlian mengusap buliran keringat yang menetes dari ujung rambut Joan. Kak Berlian cepetan duduk. Kasihan dede bayinya pasti juga capek, suruh Joan yang akhirnya membuat Berlian pun duduk di salah satu bangku gazebo. Mencoba duduk tenang. Yang awal mulanya menatap pada Joan dengan mainan gelembungnya, berakhir dengan mata Berlian pun teralih menatap sekeliling taman. Mencoba mencari celah di mana dirinya bisa melarikan diri. Dan sulit. Di taman saja banyak penjaga yang sekarang memata-matai gerak-geriknya. Di luar pasti lebih banyak lagi penjaga. Seperti yang dibilang Joan, ada banyak pria berwajah seram dengan baju hitam yang terus-terusan berdiri seolah patung. Hanya saja matanya terus melirik ke sana kemari. Tapi ini kesempatannya. Mumpung Javier sedang sakit. Benar, 2 hari ini lelaki itu terbaring lemah. Kata Kak Yasmin yang mengurusinya, Javier bagai bayi yang terus merengek. Katanya sih sudah jadi kebiasaan kalau lelaki itu sakit. Berlian jadi kasihan sama Kak Yasmin yang mengurus pria itu. Karena 2 hari ini saja wujud Yasmin pun tak terlihat. Dan Joan pun dirinya yang urus. Siapa sangka, Javier yang keras dan seperti iblis itu bisa sakit juga. Dirinya kira virus pun takut pada lelaki itu. Menilik kelakuannya saja setan pun minder jika berhadapan dengan Javier. Saking kejamnya pria itu. Kapan aku keluar dari tempat ini? Berlian berandai. Jika dirinya bisa keluar dari penjara megah ini. Lalu berkumpul kembali Zafran. Pasti pria itu begitu protektif padanya juga calon anak mereka nantinya. Kamu lagi apa Zaf sekarang? Melihat awan tebal berarak pelan. Lalu ilusi menghampiri. Awan itu sekarang seperti wajah suaminya. Pengen deh lihat rambut kamu warna ungu. Pasti lucu, Berlian cekikikan sendiri. Seorang Zafran apa akan menuruti permintaannya? Nanti aku warnai rambut aku jadi warna ungu. Dari arah belakang ada yang menyahuti perkataannya. Javier berjalan pelan dengan wajah yang pucat. Ekspresi angkuhnya berganti dengan lesu yang membuat Javier begitu lemah tak berdaya. Ini kalau Berlian tinju perutnya bakal tumbang gak ya? Berlian berdecak. Kenapa Javier harus datang? Merusak hari tenangnya saja. Dan sekarang Javier duduk di samping Berlian. Menatap ke arah Joan yang sekarang duduk di bawah pohon tapi masih fokus akan mainan gelembungnya. Kamu gak jengukin aku. Karena Berlian yang malah terdiam akhirnya Javier memberanikan diri untuk mulai bersuara kembali. Tapi tak ada sahutan apapun dari mulut Berlian. Perasaan tadi kamu ngoceh mulu deh. Kenapa sekarang malah diem? Javier mulai menatap Berlian. Melihat side profil wanita itu yang begitu menawan. Pipi putihnya sekarang mulai berisi. Ingin sekali Javier menggigitnya. Seperti dahulu. Dan Berlian tetap tak menyahutinya. Fokus menatap langit seolah tak memperdulikannya keberadaannya sekarang. Berlian. Tetap tak ada tanggapan. Berlian. Kemilau Berlian. Javier yang kesabarannya sudah habis pun mencubit pipi wanita itu sampai Berlian mengaduh kesakitan dan menoleh dengan lirikan tajamnya. Apa sih? Ganggu tahu? Lamunan Berlian tentang Zafran buyar. Sedari tadi wanita itu memang sedang berangan-angan. Tapi, Javier selalu saja jadi pengganggu. Ya maaf,
Makanya jawab kalau aku nanya tuh. Males. Javier menghela nafas sabar. Kepalanya yang masih pening itu pun kembali berdenyut. Berlian masih saja bersikap ketus padanya. Ambilin minum dong Bey, perintah Javier. Kalau masih punya kaki berarti bisa kan ambil sendiri, sarkas Berlian yang membuat Javier makin sakit. Dirinya saja memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidurnya hanya untuk bertemu Berlian, dan sekarang wajah ketus Berlian yang harus dirinya dapatkan. Berlian, aku capek kalau kamu bersikap seperti ini terus. Javier memijat keningnya yang sekarang makin berdenyut nyeri. Bebasin aku, dan aku bisa menjamin capek kamu langsung hilang. Ujar Berlian dengan raut harap di wajahnya. Berharap Javier menyerah untuk terus menahannya di istana bagai penjara ini. Nope, selamanya kamu akan tinggal di sini dengan aku. Biarin Zafran dengan kesendiriannya. Dan kita akan ucapannya terputus karena letupan kembang api yang sekarang menghiasi langit cerah berawan di atas sana. Orang gila mana yang menyalakan kembang api di tengah hari? Berlian sampai berulang kali mengusap perut besarnya akibat letupan keras itu. Pasti bayinya terguncang hebat, dan Javier segera berdiri ingin memeriksa apa yang terjadi di luar sana. Sebelum akhirnya terhenti karena Joan yang sekarang berlari ketakutan ke arahnya. Papa. Joan berlari meninggalkan mainan gelembungnya lalu menubruk tubuh jangkung Javier. Suara keras yang pertama kali dirinya dengar membuat tubuhnya gemetar. Itu suara apa? Wajah kecil Joan mendongak, penasaran akan suara yang masih meletup keras di atas sana. Kamu tunggu di sini. Papa mau keluar dulu buat nyari tahu. Javier tak membalas pertanyaan Joan. Tapi, tanpa sadar Javier mengakui dirinya papa pada anaknya. Sayangnya karena rasa takut lebih besar membuat Joan tak menyadari akan hal itu. Gak mau, takut. Joan malah semakin erat memegang pinggang Javier. Menenggelamkan wajahnya di antara paha milik ayahnya. Joan, kamu sama Kak Berlian dulu. Javier mencoba melepaskan Joan dari tubuhnya tapi anak itu masih saja menggelayutinya. Sekarang anak itu memegang erat kaki kirinya. Sebenarnya siapa yang menyalakan kembang api di tengah hutan? Anak buahnya tak mungkin memiliki barang seperti itu. Apa penyusup? Javier ini ada apa? Kenapa ada letupan kembang api? Yasmin hadir dengan celemek di tubuhnya. Wanita yang sedang fokus memasak itu harus dikejutkan dengan suara keras yang memekakan telinga. Berkeliling rumah dahulu mencari orang-orang yang entah ada di mana dan berakhir menemukannya di taman. Aku juga mau ngecek, tapi anak kamu malah nempel terus. Joan sama ibu kamu dulu. Yas, ambil Joan. Dan Joan berakhir terlepas begitu ibunya Yasmin segera mendekapnya dalam pelukan. Dan Javier segera pergi untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Yasmin akhirnya membawa Joan untuk duduk di dekat Berlian yang masih fokus untuk menenangkan bayinya yang terus menendang. Perasaan gelisah juga menyerang Berlian. Entah kenapa perasaannya makin tak karuan mendengar suara letupan itu. Seperti sesuatu yang besar segera hadir. Pikirannya juga tertuju pada suaminya. Mas Zafran Prayuda. Berlian, kamu gak apa-apa. Sedikit terkejut, tapi, aman kok Kak. Berlian mencoba menampilkan senyum terbaiknya. Tak ingin membuat Yasmin khawatir. Jangan bohong Berlian. Bibir kamu sampai gemetar itu. Kalau kamu takut kita segera masuk ke dalam, ya. Berlian akhirnya mengangguk setuju. Dibantu Yasmin perempuan yang sedang hamil itu pun berdiri bersiap untuk masuk ke dalam. Dengan Joan yang terus memegang erat baju ibunya. Tak mengeluarkan suara apapun. Terlalu takut. Apalagi sekarang disusul suara letupan-letupan yang makin keras di atas sana. Berlian masuk cepat sekarang. Javier tiba hadir kembali. Berjalan cepat dari arah belakang dengan segera menggapai lengan wanita itu dan menyeretnya masuk ke dalam. Kenapa sih Javier? Ada apa? Kenapa wajah kamu makin pucat seperti ini? Berlian menahan tangan Javier, membuat keduanya berhenti, saling menatap.
Berlian dengan binar penasarannya dan Javier dengan binar redup seolah ini akhir hidupnya. Sial. Dan Javier langsung saja menggendong Berlian. Melupakan sakit yang dirinya rasa. Segera membawa Berlian masuk ke dalam rumah secara tergesa. Yasmin, kamu juga masuk. Bawa Joan ke kamarnya dan segera kunci pintunya. Javier mencoba tenang. Meski pikirannya sudah kacau balau. Usaha persembunyian sementara ini hanya mengulur waktu di mana dirinya bisa menahan Berlian di sisinya. Javier tak memperkirakan Zafran bisa secepat ini menemukan tempat persembunyiannya. Bagaimana bisa? Dan seseorang yang paling Javier benci memang sudah hadir. Siap untuk mendapatkan miliknya kembali. Gue akan rebut kembali seseorang yang seharusnya berada di sisi gue. Milik gue, Javier. Sekarang, kemanapun lo pergi gue bakalan cari sekalipun ke inti bumi. Dan pembalasan gue akan menyakitkan. Lo akan hidup dengan jiwa yang sudah mati. Zafran berucap sungguh-sungguh. Menatap bangunan tinggi milik Javier yang akhirnya berhasil dirinya temui. Di tengah hutan belantara yang Zafran saja tak kira Javier bisa segila ini hanya untuk seorang wanita. Netra gelapnya begitu pekat seolah siap untuk mencabik musuh lewat sorot tajamnya. Zafran memang datang hanya dengan tangan kosong. Tapi tekadnya yang bulat untuk mendapatkan berliannya seakan menambah kobar dari api yang sudah tersulut. Menyala abangku. Bang, udahan dulu adegan peran utamanya. Bantuin gue dulu buat lumpuhin nih musuh. Satya menyela. Menggagalkan kesan scene peran utama yang sedang berdialog dengan kerennya. Zafran berdecak, berbalik untuk membantu Satya yang sedang melawan prajuritnya Javier. Ah, gagal deh gue jadi tokoh keren idolanya kaum hawa. Zafran bisa-bisanya berujar seperti itu dengan tubuh yang sudah siaga dalam melumpuhkan musuh. Dan benar, serangan depan berupa tendangan yang siap untuk menendang perutnya berhasil Zafran tahan. Segera melintir kakinya sampai pria berambut keriting itu terjerembab jatuh karena ulahnya yang segera mendorong pria itu. Masalahnya nyawa gue taruhannya bangsat. Gue dari kemarin perasaan jadi korban persembahan mulu. Satya misuh-misuh setelah berhasil melumpuhkan satu lawan. Baru saja ingin menarik nafas, sudah datang lagi lawannya. Mana langsung 5 pula. Ini mah tumbang 1 tumbuh 5 namanya. Sialan, pekerjaan gue kenapa jadi gini dah. Setelah kemarin hampir ngorbanin keperjakaan gue, sekarang, nyawa gue taruhannya, cok. Satya, sing sabar, sing ikhlas. Sudah nasibmu itu, nak. Bersambung.